Kak Aska biar lebih enak kita buka masker kali dulu ya. Kali ya. Boleh. Oke, sip. Aduh. Lumayan ngap. Ya gini lah ya, pandemi ya Kak Aska. Iya, harus terbiasa. Oke. Kita langsung mulai aja nih ya Kak ya. Oke. Halo teman-teman semuanya. Balik lagi di salah satu program perdana di tahun 2021 nih dari Departemen Sosial Politik, yaitu BISIK alias Bincang Asik. Yeay. Nah, ada istilah nih Kang. Apa tuh? Tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi lebih baik di sini kita perkenalan diri dulu ya. Kenalin, nama aku Monica Priscilia, salah satu mahasiswi aktif pendidikan sosiologi tahun 2020, selaku moderator yang bakal nemenin narasumber kita pada hari ini dan juga teman-teman sekalian. Nah, seperti yang teman-teman udah pada tahu nih, yang teman-teman lihat dari sounding-sounding sebelumnya atau judul, kali ini Bisik bakal bawain podcast mengenai dilematis antara kesehatan bumi dan manusia. Kira-kira teman-teman pada penasaran gak sih isu-isu apa aja nih yang bakal dibahas dalam podcast ini, terutama dari sudut pandang sosiologi. Nah, daripada penasaran nih, lebih baik kita langsung cus aja masuk ke materi supaya bisa lebih dikupas tuntas nih, terutama solusinya dalam renewable energy atau energi yang dapat diperbarui. Tapi sebelum itu teman-teman, biar lebih mantep dan lengkap nih, aku mau ngenalin dulu dong narasumber yang bakal ngisi materi pada hari ini. Nah, kakak ini tuh merupakan salah satu lulusan ilmu kelautan dari Universitas Pajajaran. Dan kakak ini juga aktif bergabung di salah satu lembaga non-pemerintahan, yaitu Enter Nusantara. Ya, betul. Enter Nusantara ini juga fokus ya kak ya, ke dalam campaign mengenai energi yang bisa diperbarui gitu. Oke. Langsung aja nih, biar lebih enak, Kak Aska boleh memperkenalkan dirinya dulu secara pribadi. Oke. Halo semuanya, kenalin nama orang Aska. Sebenarnya tadi udah bener sih, kayak cuman agak sedikit gak nyambung ya. Saya lulusan kelautan, cuman kerja di LSM yang geraknya di sektor listrik sebenarnya. Jadi kayak dari laut ke listrik gitu ya. Welcome to the world. Kadang dunia seperti itu. Iya, emang kadang dunia lebih jadi menarik tuh karena kita random ya, Kak Aska ya. Lebih menarik karena banyak lintas disipliner ilmu yang bisa dipelajarin lah. Iya benar. Gitu. Makin banyak ilmu ya makin jadi menarik. Lebih berwarna gitu ya hidupnya, benar. bisa cari tahu ini, itu gitu loh. Nggak terpaku sama satu hal. Betul. Nah, benar nih kata Kak Aska. Aku juga penasaran sih. Ini kan tentang lingkungan dan Kak Aska tuh base-nya dari ilmu kelautan gitu ya. Tapi which is sebenarnya ilmu kelautan juga ada hubungannya sama lingkungan. Ada, jelas ada. Seperti yang Kak Aska udah bilang sebelumnya bahwa ini kan tentang temanya itu lingkungan. Tapi Kak Aska base-nya itu dari ilmu kelautan. Tapi which is ya kelautan itu pasti ada nyambungnya lah ya sama lingkungan gitu. Aku mau tanya alasan Kak Aska itu cukup concern dalam hal lingkungan ini, Kak. Oke. Sebenarnya kalau sampai baru nyadar kemarin juga sih, kayak kok ketertarikan gue di lingkungan ya gitu. Padahal kan banyaknya ketertarikan orang, ada yang di olahraga, ada yang di permainan, ada yang di mana-mana lah banyak. Cuman karena emang dari waktu SMA sih. Jadi Aska tuh waktu SMA tuh aktif di pecinta alam. Sering naik gunung gitu. Nah mungkin ikatannya lahir di sana sih, karena kita sering naik gunung gitu dulu, terus yang ngeliat pemandangan indah kan, wah dari atas puncak gunung gitu ngeliat kota, lanskap dan lain-lain, kayak wah asik juga ya. Terus ya banyak kegiatan yang kaitannya erat banget sama lingkungan, kayak misalnya bebersih sampah di gunung atau dan lain-lain gitu ya. Dari sana akhirnya punya keinginan kuliah itu ini sebenarnya agak sedikit aneh sih. Jadi kalau orang kuliah itu karena tertarik sama ilmunya, saya dulu kuliah tuh karena pengen ngincer yang bisa belajar di outdoor. Kayak kehutanan, geologi, kelautan. Nah, ngincernya kuliah-kuliah jurusan seperti itulah. Biar masih bisa main di luar gitu. Karena suka aja sama alam gitu, sama lingkungan. Nah, seiring berjalannya waktu, ya di kuliah juga ternyata makin dalam lagi kan ngebahas tentang lingkungan spesifik di ranah laut. Akhirnya jadi kemana-mana tuh ngebahas sampah, terus ngebahas
terumbu karang, terus efek terumbu karang buat bumi itu apa sih sebenarnya. Akhirnya lebih dalam lagi ngebahas tentang ilmu-ilmu lingkungannya. Pas beres kuliahan, aku sempat volunteeran di Greenpeace Indonesia. Bareng sama teman-teman Greenpeace dikenalin lagi sama ilmu lingkungan yang lebih luas lagi. Ada yang ngomongin hutan, ada yang ngomongin tentang konservasi hewan, terus ada juga yang ngomongin tentang renewable energy. Nyangkut di renewable energy. Akhirnya ketemu sama teman-teman Enter, terus ditawarin untuk yuk kerja bareng yuk. Kita coba gerakin atau campaign tentang renewable energy. Mau nyobain nggak Aska? Terus ya udah deh, akhirnya here I am. Oke, Gitu. jadi dari ketemu teman-teman akhirnya berkecimpung ya di lingkungan ini ya. Betul. Oke, base-nya berarti Kak Aska tuh mau yang kayak lebih ke praktikal ya, makanya Praktikal. pilih Ya. kayak terjun langsung ke lapangan. Betul. Kayak gitu. Emang benar sih kalau ngomongin soal lingkungan itu nggak endes kalau misalnya kita nggak terjun langsung buat lihat sikonnya gitu kan. Benar. Nah, berhubungan sama lingkungan nih, kayaknya isu-isu mengenai lingkungan kayak nggak ada habisnya ya Kak Aska ya. Apalagi sebenarnya kita semua tuh tahu bahwa saat ini itu bumi kita itu lagi dalam keadaan yang tidak sehat. Benar. Beberapa tahun belakangan ini gitu, semakin menurun malah ya jatuhnya. Nah, terutama masalah kerusakan iklim kan pasti dampak banget kan buat bumi. Dan kita sebagai manusia ya tinggal di dalamnya. Bumi itu rumah kita gitu. Nah, aku mau tanya nih, Kak Aska boleh gak sih jelasin gitu mengenai kerusakan iklim tuh seberapa mengerikannya sih gitu. Kayak faktor-faktornya dan dampaknya apa buat masyarakat, manusia, dan semua makhluk hidup yang terkandung di dalam bumi gitu ya. Karena kan aku rasa sih sebenarnya hampir semua masyarakat tuh tahu gitu omongan bahwa bumi kita lagi bermasalah, gak sehat. Cuma entah karena informasi yang kurang detail atau mereka yang memang gak aware, jadinya kayak ya actionnya belum ada gitu. Jadi boleh nih Kak dipaparin nih biar mereka tuh tahu, oh ayo gitu loh, lebih peduli sama bumi kita. Sebenarnya kalau ngomongin tentang kerusakan iklim ya, mungkin dulu aku kenalnya waktu SMA sama kuliah itu climate change. Terminologinya itu climate change, perubahan iklim gitu. Nah, perubahan iklim itu karena apa sih sebenarnya? Karena rusaknya lapisan ozon. Kan kita ini jadi ngulang pelajaran nih, Mon. Di bumi itu kan ada 7 lapisan apa ya? Langit tuh yang stratosfer, ada apa. Nah, itu tuh ada yang rusak. Akhirnya si panasnya itu jadi kalau bahasa Sundanya mah kekekep gitu. Apa ya? Terperangkap gitu ya, terperangkap ya. Di dalam. Jadi sebenarnya kalau ngomongin perubahan iklim itu karena faktornya cuma satu, tapi faktor utamanya cuma satu, cuman banyak faktor lainnya sih. Nah, faktor utamanya itu adalah perubahan suhu muka bumi atau suhu laut yang akhirnya mempengaruhi ke semuanya, ke tumbuhan, ke cuaca dan lain-lain. Nah, perubahan iklim ini sering banget dikaitinnya sama cuaca. Karena memang suhu naik 1 sampai 3 derajat pun itu bakal ngerubah cuaca. Kayak kita sekarang deh. Kita sekarang harusnya udah masuk musim penghujan kan. Iya, betul. Tapi ya masih kemarau aja. Begitu juga tahun-tahun kemarin yang harusnya musim kemarau masih hujan. Makin gak ketebak gitu si iklim atau cuacanya itu sendiri. Nah, kalau penyebabnya tentang kerusakan lingkungan sebenarnya itu banyak banget. Faktor paling besarnya karena aktivitas manusia sih. Terutama yang mulai melakukan eksploitasi terhadap lingkungan kita sendiri untuk kebutuhan manusia lagi sebenarnya. Kayak tadi antara kesehatan bumi dan kesehatan manusia gitu. Kayak semua barang yang kita gunain sekarang kan itu material alam kan sebenarnya yang dieksploitasi untuk kebutuhan manusia. Cuman ya nggak tahu ya, menurut aku sih kayaknya agak sedikit berlebihan dan kayaknya kita bisa minimalisir ini deh gitu. Nah, dampak kerusakan lingkungannya sendiri sebenarnya udah cukup banyak. Kayak teman-teman pernah denger gak sih? Atau Mon, kamu ingat gak sih tahun lalu atau 2 tahun yang lalu Australia pernah kebakaran hutan? Iya, itu parah banget sih. Yang koala. Ya, semua hewan di dalamnya itu ada yang kebakar karena gak bisa menyelamatkan diri. Iya. Nah, itu terus baru-baru ini Vice World News baru ngeliput tentang tercemarnya kalau itu limbah pabrik sih. Itu karena aktivitas manusia berarti. Nah, ada satu danau di Uruguay
itu satu danaunya tadinya warna danau ya paling kalau nggak hijau biru gitu ya, Iya. naturalnya. Ini warna pink cuy. Wah. Bener-bener warna pink. Jadi kayak danau tapi pink gitu, jadi kayak karamel gitu. Padahal itu karena limbah, kerusakan limbah. Karena limbah bisa sampai jadi warna pink gitu ya. Iya, dan riset yang artikel itu nulis kalau misalnya limbah ini akan berpengaruh ke tanaman di sekitarnya, di sekitar danaunya. Ketika tanamannya mati, berarti berkurang dong produksi oksigen di sana. Ya itu sedikit akan berpengaruh nanti ke perubahan atau kerusakan iklim ya kita ngomongnya. Nah terus kemarin juga baru juga naik tuh artikelnya, di puncak Greenland untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia itu turun hujan. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya di Greenland itu bukan hujan yang turun, tapi salju sama es. Jadi karena perubahan iklim ini cair, yang tadinya ya, es jadi air gitu, hujan gitu ya. Dan itu saintis bilang katanya yakin bakal ada dampak domino efeknya dari sini. Kayak ya kutub di es mencair, efeknya kenaikan permukaan air laut. Ketika permukaan air laut naik, berarti akan ada permukaan tanah yang turun karena kan air lautnya naik. Iya benar, tenggelam gitu ya jadinya. Tenggelam. Nah, buat yang terdekat nih sama Indonesia, kemarin itu Greenpeace sama beberapa teman-teman juga meliput tentang kenaikan muka air laut di Jakarta. Jadi katanya 2030 Jakarta akan tenggelam. Oh iya ya, aku sempat baca juga sih itu artikelnya, kayak serem banget nih. Ya. Udah deket banget berarti ya, 2030 9 tahun lagi banget. Gitu. Di liputannya Greenpeace kalau misalnya teman-teman lihat, itu ngeri sih. Yang tadinya pemukiman warga, makam dan lain-lain itu udah mulai keisi sama air gitu. Kita bentar lagi jadi Lost City cuy, Atlantis gitu gara-gara itu. Dan itu bukan cuma di Jakarta doang. Di beberapa titik juga akan seperti itu. Oh, maksudnya di Indonesia selain di Jakarta juga ada gitu ya? Oh. Faktornya banyak. Kerusakan iklim salah satunya. Aktivitas manusia salah duanya gitu. Jadi ini saling berkaitan antara manusia dan iklim sebenarnya. Iya, muter terus siklusnya gitu. Gitu sih kalau sedikit tentang kerusakan iklim lah ya kita ngobrolinnya gitu. Oke, nah aku mau coba mention lagi nih ya. Untuk dampaknya buat kita tuh apa sih Kak? Gitu. Dampak kerusakan iklim? Iya, dari kerusakan iklim itu. Biar kita tuh ngeri. Biasa kita tunggu ngeri dulu baru mau do action kan biasanya. Dampak dari kerusakan iklim yang jelas kita balik ke faktor utamanya suhu. Suhu bumi akan naik 1 sampai 3 derajat lah akan naik kalau misalnya kita terus mempertahankan lifestyle atau aktivitas-aktivitas manusia yang ya mengeksploitasi alamnya gitu. Dampak yang paling bakal kerasa ya kenaikan suhu yang mungkin nanti bakal kita sama-sama rasain gitu ya. Iya. Dan udah mulai kerasa nggak sih dari sekarang? Sekarang sih udah makin panas gitu. Meskipun kita di Bandung yang dulu terkenal dingin, sekarang tuh bisa aja panas gitu ya. Aduh, parah banget sih emang. Ya itu yang tadi yang Jakarta tenggelam itu juga salah satu dampak yang mungkin bakal dirasain sama teman-teman di Jakarta ya. Oke. Kayak gitu. Sip. Nah, terus selanjutnya nih Kak. Kan kalau misalnya bumi sama manusia itu kan berhubungan gitu ya, berkaitan gitu. Nah, kalau tadi kan karena si manusianya sendiri yang kayaknya kurang aware gitu. Tapi nih terkait sama kondisi sekarang kan kita lagi pandemi nih. Dan sedangkan salah satu faktor kerusakan alam tuh ada dari limbah juga. Ya. Nah, aktivitas manusia mengakibatkan limbah gitu. Betul. Yang paling bahaya itu kan juga salah satunya limbah B3 yang kayak bekas medis, pokoknya yang bisa, yang ketika dibuang tuh gak bisa langsung terurai sama alam gitu. Sedangkan kita lagi pandemi dan kemarin aku juga sempet sih sebelum podcast ini pas aku lagi vaksin, lagi disuntik, and then abis suntik langsung buang. Terus aku kayak ngeliat, oh my god, ini kalau misalnya kita ribuan jutaan orang tuh limbahnya seberapa banyak gitu. Bener, kayak cuma ujung jarum suntiknya doang, tapi yang kayak bagian buat cairannya itu kan itu plastik juga kan. Nah, menurut kakak apa sih komentarnya tentang ini gitu? Sedangkan kita ya mau nggak mau gitu, karena lagi pandemi gitu kalau kita ini lingkungan nggak divaksin, ya manusia juga jadinya nggak selesai kan pandeminya kayak gitu.
Ini pertanyaan yang cukup sulit sebenarnya. Tricky ya. Tricky, ini pertanyaan yang sulit soalnya. Tapi benar, karena di satu sisi itu kita butuh divaksin lah, katakan kita ngomonginnya limbah jarum suntik gitu ya. Ya kita butuh divaksin kan buat new normal ini gitu, buat kembali beraktivitas seperti biasa lah gitu. Tapi di satu sisi lagi emang bener sampahnya banyak banget. Jadi KLHK tuh kemarin, KLHK loh, Kementerian Lingkungan Hidup, kemarin baru ngeliris laporan itu, dia bilang limbah medis dari bulan Maret 2020 sampai Agustus 2021 itu besarannya sekitar 20.100 ton. Wow. 20.100 ton limbah medis. Jadi bukan cuman jarum suntik doang, ya mungkin masker juga ya salah satunya. Iya, betul. Limbah medis yang termasuk ke sana, ke dalam 20.000 ton itu. Ya, itu baru setahun gitu. Dan baru dari Indonesia. Kita kan punya negara lain. Betul, yang banyak banget. Ya, populasinya juga banyak juga gitu. Dan kalau ngomongin tentang si limbahnya ini kayak gimana, aku boleh sambil ngecek HP kali ya? Boleh. Ada satu berita yang kemarin aku tuh baca. Jadi teknologi ini tuh dia untuk ngurai limbah medisnya. Namanya nano apa gitu. Nah ya. Iya, jadi sembari kita tetap manusianya tuh bisa jaga kesehatan juga karena divaksin lebih aman. Nah, limbahnya itu juga nggak ngerusak lingkungan gitu ya. Itu teknologinya bagus sih. Mungkin Kak Aska boleh sharing ke kita nih. Sorry ya guys. It's okay Kak. Tapi Kakak juga ini sih benar-benar concern banget ya. Aku jadi tertarik gitu. Karena aku pribadi juga dari kecil kayak merasa risih gitu ketika main sama temen and then ngelihat kayak sampah di selokan. Padahal masih kecil kan, kayak ya di sekolah juga belum terlalu diedukasi bagaimana gitu. Tapi kayak udah risih dan gak buang sampah di sana gitu loh. Atau dan aku juga lumayan cinta sama lingkungan gitu. And kayak aku merasa seneng aja kalau aku menyatu sama alam gitu, ngeliatin alam langsung kayak gitu sih. Ya itu natural manusia sih, pasti bakal seneng gitu kalau misalnya ngeliat yang asri-asri gitu. Nah, balik lagi ke teknologinya. Jadi ada namanya teknologinya plasma nanobubble. Itu teknologi plasma nanobubble ini yang sedang diupayakan sama pemerintah kita untuk mengurangi limbah medis. Untuk teknisi operasional alatnya aku belum terlalu ngeh ya dia bakal kayak gimana. Cuman ya dia bilang sih ini bisa mengurai limbah medis. Dan lagi diupayakan untuk diterapkan di Indonesia, tapi kayaknya baru rencana deh, belum sampai dilakukan gitu. Pemberitaan hari ini ya, terkini gitu. Ya aku sih berharapnya semoga teknologi plasma nanobubble ini bisa membantu mengurangi sampah limbah inilah, apalagi limbah medis gitu ya. Kan limbah medis kalau nggak diurus bisa jadi bakteri baru gak sih? Gitu. Iya benar, nanti bermutasi lagi, and then jadi penyakit lagi. Iya, oh my God. Nanti mau sampai COVID berapa? 24 gitu. Gak habis-habis ya kayaknya ya, dia mutasi-mutasi terus ya. Menyebalkan. Oke. Nah, mungkin yang teknologi barusan itu kan berarti kayak bisa mengurai tanpa harus si limbah medisnya ini kayak gimana ya maksudnya? Susah terurai, jadi lebih mudah terurai gitu ya kayak. Iya. Oke. Cuman aku belum tahu sih maksudnya dia tuh bakal kayak gimana sih alatnya. Teknis detailnya tuh kayak gimana, prosesnya nanti jadinya kayak gimana, outputnya kayak gitu belum tahu ya. Belum tahu. Oke. Berarti kan ibaratnya ini aku kurang tahu sih, tapi di bayanganku tuh mungkin ini mirip-mirip sama energi-energi yang bisa terbarukan gitu. Karena kan dia jadinya nggak cuma menumpuk jadi sampah tok aja gitu kan. Nah, berhubungan juga sama concernnya Kak Aska yang Enter Nusantara. Ya, Enter Nusantara itu. Kak Aska boleh jelasin nggak sih mengenai renewable energy ini gitu? Oke. Jadi gini, ini sebenarnya waktu pas aku bergabung sama teman-teman Enter ya, dan kita ngomongin tentang energi, itu sebenarnya materi yang udah kita dapat dari waktu SD. Oh gitu ya? Iya serius. Kamu ingat nggak, Mon, ada energi itu dibagi jadi ada dua, ada energi tak terbarukan sama energi terbarukan. Ya, yes betul. Energi tak terbarukan itu yang bisa habis, kayak minyak bumi,
gas bumi dan lain-lain. Itu yang bisa habis. Bukan gas bumi. Kayak Batu minyak, bara terus batu gitu. bara. Ha-ha. Nah, itu adalah energi yang bisa habis. Sedangkan energi yang nggak habis-habis, yang akan infinity, itu kayak cahaya matahari, air, terus gas bumi. Katanya itu di seingatku ya, waktu SD itu adalah energi yang terbarukan. Iya, iya. Nah, terus seiring berjalannya waktu, itu juga ada di undang-undang tentang energi terbarukan dan non terbarukan. Nah, cuman ada beberapa yang jadi apa ya? Masih apa sih kalau misalnya masih diperdebatkan tuh sebutannya? Oh, masih menggantung kali ya. Jadi belum Nah, ada kejelasan ya. gitu ya. Ha-ha. Apakah dia masuk energi terbarukan atau Ya. enggak gitu? Karena konsep energi terbarukan yang diyakini oleh Enter itu adalah energi yang bersih, adil, dan berkelanjutan. Kan susah ya untuk mencapai satu paket gitu satu ya. paket gitu. Nah, sedangkan misalnya nih, kalau misalnya kita ngomongin cahaya matahari, itu menurut kami energi terbarukan. Karena tidak menimbulkan apa-apa, limbahnya gitu dan lain-lain. Sedangkan kalau misalnya gas bumi, itu juga energi terbarukan. Kalau berdasarkan undang-undang dan yang tadi waktu SD kita pelajarin tuh. Iya. Cuman di lapangan pemanfaatannya seringkali pembangunan untuk gas bumi ini tuh butuh pembukaan lahan. Dan sering banget titiknya itu karena gas bumi itu kan terkandungnya berarti di dekat gunung-gunung berapi aktif tuh. Nah, sering banget melakukan penggalian di areal konservasi. Dan itu juga bisa memicu ledakan-ledakan. Udah banyak banget kasusnya, kayak Gunung Wayang-Windu di Pangalengan, Jawa Barat. Itu pernah meledak pembangkit listrik tenaga uap buminya. Pernah meledak itu. Pernah meledak di tahun berapa ya? Gue masih kuliah waktu itu ya. Kuliah berarti 2016-an lah, sekitar 2016-2017. Ya. Itu pernah meledak dan banyak kasusnya yang kayak gitu. Jadi banyak yang tricky juga sebenarnya di energi terbarukan ini. Kita juga bingung gitu, maksudnya kayak nuklir bahkan dimasukin ke energi terbarukan. Pembangkit listrik tenaga nuklir itu masuk ke energi terbarukan. Faktanya sampai sekarang tahun 2021 bulan Februari atau Maret, Jepang itu minta maaf ke dunia karena dia akan ngebuang limbah nuklir dari Fukushima ke laut. Serius? Serius, itu ada artikelnya. Coba cari aja, itu langsung banyak banget yang ngerespon. Kayak Cina ngerespon, semua negara tuh langsung ngerespon. Oh jangan nuklir dong, oh my god, gila. Dibuang ke laut. Karena mereka bingung. Bayangin Fukushima meledaknya tahun berapa tuh. Iya. Sampai sekarang limbahnya belum beres. Dan di Indonesia itu lagi jadiin energi terbarukan juga gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin energi terbarukan agak sedikit tricky. Cuman konsep tentang energi terbarukan yang menurut kita, ini baru nih energi terbarukan. Ya energi yang bersih, adil, dan berkelanjutan. Nah, untuk mencapai konsep itu pun sebenarnya kenapa ini akhirnya nyambung sama kerusakan iklim yang kita omongin. Nah, kerusakan iklim kan terjadi karena rusaknya lapisan ozon. Dan ini tuh banyak penyebabnya. Salah satunya juga polusi udara yang ditimbulin sama aktivitas manusia. Kayak dari kendaraan, asap kendaraan. Paling besarnya itu asap pabrik. Karena di asap pabrik kan banyak banget tuh gas-gas yang beracun gitu, yang dihempasin ke udara gitu. Benar. Terus terbang kemana-mana, dihirup manusia juga, tapi ngerusak juga si lapisan ozonnya. Dan akhirnya ya itulah yang ngebuat suhu bumi kita makin panas. Iya, betul. Nah, kenapa energi terbarukan itu menjadi solusi gitu ya buat kami? Ya karena ketika kita pakai energi misalnya matahari, let's say kita pakai solar panel nih buat matahari. Dari matahari jadi listrik gitu. Berarti kan nggak ada gas yang keluar. Iya betul. Karena kita ngekonversi cahaya matahari jadi listrik. Gitu. Iya. Nah terus pembangkit listrik tenaga air. Kita itu sistemnya tuh kalau ngomongin listrik gitu ya, syarat utama listrik kan ada 3, ada putaran, ada kumparan, ada medan magnet. Nah sistem yang di air, kalau misalnya pembangkit listrik tenaga air gitu ya, itu pasti ada turbin yang akan muter. Iya. Nah dari turbin yang muter inilah tercipta putaran dan kumparan kan. Jadi dari energi kinetik kemudian berubah jadi energi listrik. Berubah tuh. Nah
Kalau misalnya energi air, pembangkit listrik tenaga air kan kita cuma minjem debit air sebenarnya buat ngegerakin turbin. Jadi kayak misalnya ini air kan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Iya. Di bawahnya nih simpen turbin nih yang muter. Jadi pas dia kayak gini turbinnya gerak kan. Iya. Muter jadi listrik. Gak ada efek apa-apa gitu ya. Gak ada ya. polusinya kan. Kayak gitu. Kalau yang kayak tadi kan jadinya sama aja yang back dia pembukaan lahan lagi sama aja. Pembukaan lahannya kan di dekat gunung juga jadinya ngerusak yang ada di sana gitu. Jadi kayak orang bilang ada plus minus gitu, tapi ini kan kita nyarinya yang clear dari awal sampai akhir tuh nggak ada efek apa-apa dan bermanfaat gitu ya. Atau seenggaknya dampak kerusakannya minim lah. Soalnya susah kalau misalnya nyari yang nggak ada sama sekali minusnya. Itu kayaknya nggak akan ada sih di dunia ini gitu ya. Cuman kita kan bisa memilih meminimalisir kerusakan lah. Ibaratnya. Nah, cuman kitanya mau atau enggak. Kayak gitu. Oke. Nah, gitu sih. Mungkin aku mau tahu lagi nih. Tadi kan yang soal matahari itu kan jadi solar panel ya. Selain itu ada lagi nggak sih Kak output yang bisa dihasilkan dari energi yang bisa diperbarui gitu? Yang bisa praktikal juga kita sama kita gitu masyarakat. Ya. Sebenarnya banyak ya, ada pembangkit listrik tenaga angin, air, solar panel tuh pembangkit listrik tenaga PLTS, sel surya. Tenaga surya. Sel surya. Nah, kalau di Indonesia ya, kan kita negara tropis, jadi ya paling gedenya sih sebenarnya cahaya matahari. Cuman air kita juga melimpah kan. Iya benar. Angin juga kita masih ada gitu, masih bisa saling topang gitu. Kalau energi yang lain berdasarkan undang-undang sih ada. Nuklir kalau kata undang-undang boleh, di kita juga ada kok mineral alamnya gitu. Cuman teknologi kita udah nyampe ke sana atau belum. Terus pembangkit listrik tenaga panas bumi gitu ya. Kalau kata undang-undang kan itu energi terbarukan. Cuman kan di kita kalau misalnya salah dikit ya kayak yang kasusnya di Wayang Windu aja itu meledak tuh. Meledak langsung ya. Efeknya juga jadinya ada juga ya. Ada juga kerugian, malah jadi rugi juga gitu kan, rugi bandar gitu. Bukannya nambah malah makin berkurang gitu ya. Karena efeknya gede banget gitu. Ya banyak sih sebenarnya yang ininya, yang kalau ngomongin energi, pemanfaatan energi itu banyak banget. Cuman kita juga harus lihat cost yang dikeluarin untuk memanfaatkan energi itu berapa sih, rusak atau enggak gitu, minimal kerusakannya bisa diminimalisir atau enggak gitu. Itu sih aku sih banyak belajarnya dari ya wawasan dari negara maju lah, katakan bukan di Indonesia gitu ya, karena kan mereka yang lebih dulu nyobain, mereka yang lebih kena dampaknya tuh duluan. Iya kan bener-bener. Ya kita belajar aja dari sana gitu. Kalau misalnya oh ini juga dampaknya belum kelar nih sampai tahun sekarang. Masa kita mau mulai ngembangin gitu. Aku juga pernah dengar sih kayak orang bilang kenapa yang di Eropa sana kayak lebih gencar dalam urusan go green karena mereka yang lebih duluan kena dampak kayak gitu. Betul. Dan mereka yang lebih duluan ngeeksploitasi alam sebenarnya. Kan secara sejarah dunia mereka udah tahu batu bara dari tahun berapa? Iya benar-benar. 1800 mungkin, 1700 mungkin mereka udah mulai menggunakan material alam untuk kebutuhan manusia gitu. Sedangkan di Indonesia kita baru merdeka tahun berapa? 1900 cuy. Iya. Dan mulai dari 1900-an kita baru masuk tuh penggunaan listrik, batu bara dan lain-lain. Iya, baru mulai berkembang masuk ke Indo ya. Baru mulai berkembang karena teknologi dibawa dari negara luar. Iya betul. Nah akhirnya pas kita udah sadar kalau oh iya Eropa tuh fokus banget loh sampai akhirnya pajak lingkungan itu nyata gitu di sana. Kayak lu beli mobil misalnya Monica beli mobil nih. Terus di mobil itu kan ada pajak kendaraan, ada pajak AP, ada pajak AP tuh. Nah, ada pajak lingkungannya. Jadi, luar negeri ada serius, gitu ya? Oh my God. Di Eropa tuh dihitung. Jadi kayak misalnya mobil kamu berapa cc. Mobil kamu kalau misalnya jalan itu ngeluarin polusinya berapa. Nah, dikenain denda tuh. Dijadiin pajak lingkungan. Jadi kamu beli mobil include pajak lingkungannya. Buat ngerestorasi si lingkungannya. Kan itu hukum yang cemerlang ya. Iya. Karena ya kita butuh juga tapi tetap terhandle gitu. Kayak kita nggak seenaknya pakai atau asal beli kendaraan kayak jadi mikir gitu. Ntar kalau beli yang ini
pajaknya juga gede nih kalau Mm-mm. misalnya dia lumayan ngefek yang nggak bagus buat lingkungan gitu ya. Iya, dan ya wajar sih kenapa akhirnya go green atau green lifestyle itu cenderung populer di daerah barat. Ya itu sih benar yang tadi kata Monica, karena mereka udah duluan Iya. Nah sebenarnya sih melakukan gitu. ada hal bagus ya dari sini yang bisa kita ambil. Kita Indonesia mumpung belum separah orang luar, dan itu udah ada bukti nyatanya gitu. Yang berita kemarin hutan Australia terbakar kan sampai kasihan banget kan. Iya. Bukan cuma si hutannya, tapi makhluk-makhluk hidup yang ada di dalamnya tuh gak bisa apa-apa gitu. Iya. Yang bisa diselamatin ya sebagian dikit doang. Nah mumpung Indo belum nih, ya ada baiknya lah kita start dulu dari sekarang ya Kak Aska. Untuk preventif. Betul. Untuk mencegah. Setidaknya kalau misalnya kalau boleh kita bilang lah, kalau yang kayak Kak Aska itu kan lumayan besar ya halnya, kayak yang pembangkit listrik segala macam ya, kita kan cuma yang maksudnya yang menggunakan gitu. Iya. Nah setidaknya kalau kita belum bisa mencari tahu penelitian-penelitian yang buat memperbaiki bumi kita ini, kita jaga dulu loh lingkungannya kayak gitu. Sebenarnya kalau yang bisa kita iniin sih, yang bisa kita lakuin hal terkecil ya ngerubah behavioral dulu aja sih. Betul. Ngerubah lifestyle dulu aja gitu. Aku setuju sih, karena aku sendiri udah mulai dari sejak SMA tuh aku udah bener-bener mengurangi menggunakan plastik. Jadi kayak mau ke pasar atau apapun atau jajan, aku sebisa mungkin tuh, kadang kan dia udah dikantongin plastik terus dikresekin lagi kan. Aku kayak udah nggak usah pakai kreseknya, atau aku bawa wadah sendiri. Ini benar sih, maksudnya aku bener-bener lakuin ini karena aku mau dan aku udah lihat sendiri. Awalnya itu kenapa aku ini aku sedikit cerita ya Kak. Perumahan aku, tempat aku tinggal itu tuh terkenal banget sebagai tukang banjir gitu ya. Jadi Bala Endah nih gue. Ya terus. Hujan sedikit padahal ini cuma kayak gerimis doang, itu banjirnya udah kayak banjir badai gitu. Kayak aduh ini airnya gak tahu datang dari mana. Dan aku lihat di aliran sungainya itu sampahnya ngeriin banget sih. Bener-bener kayak kebawa gitu ya pas lagi banjir. Iya, dan aku jadi tahu kayak oh jadi ini gara-gara sampah loh bener-bener bisa separah itu efeknya. Dari situ aku bener-bener kayak mengurangi yang kayak berbau-bau plastik-plastik segala macam. Bahkan kalau misalnya aku kelupaan, aku rela untuk repot-repot bawa aku deh tenteng gitu aja deh sendiri. Karena aku pernah nonton juga salah satu YouTuber, aku lupa. Pokoknya dia bilang aku nggak berhak menghukum alam karena kebodohan diriku sendiri. Maksudnya salah sendiri lu nggak bawa paper bag kayak gitu. Ya udah. Jadi dari situ aku mulai kayak ya ayo kita fokus gitu. Kadang capek sih, kayak kita mikir dunia terlalu luas ya, elah gue buang sedikit satu nggak ngefek apa-apa lah gitu plastik. Tapi enggak loh teman-teman, 100 itu nggak akan jadi 100 kalau nggak ada satu, kalau cuma 99. Jadi aku pikir ya nggak apa-apa orang lain nggak mau mulai, setidaknya aku mulai dulu. Toh dari aku mulai menular nih, kayak mamaku juga jadinya bawa tas sendiri, tote bag gitu ya. Iya, meskipun kadang agak repot atau ya sesekali kelupaan, ya dia pakai plastik gak apa-apa sih kayak gitu. Terus ngomongin tentang sampah juga menarik ya. Jadi dulu di kelautan tuh pernah diliatin satu video gitu sama dosen. Waktu itu kita lagi ngomongin tentang arus sebenarnya. Jadi kita tuh mempelajari kalau misalnya arus dunia itu kan bergerak dan itu berubah seiring pergantian musim. Makanya ada musim timur atau musim barat, angin muson timur atau angin muson barat. Itu ngerubah pola arus dunia sebenarnya. Dimana arus dunia itu kan bergerak dari tempat dataran tinggi ke dataran rendah, tetap seperti mekanisme air pada umumnya gitu. Cuman si dosen aku itu waktu itu nunjukin satu video gitu. Nah, ini lihat nih. Ini kumpulan sampah yang dibuang ke laut dari seluruh dunia. Kan ketika sampah dilempar ke laut nih, otomatis dia ngikutin arus dong. Iya, betul. Ya kan? Ada satu titik di mana semua sampah itu ngumpul di sana. Karena pusaran arusnya di sana. Teman-teman bisa searching namanya Pacific Garbage Patch. Itu pulau, bukan pulau sih, maksudnya sampah yang ngegunduk dari seluruh dunia. Sampai mirip di jadi lautan kayak Pasifik pulau gitu ya. Sampai akhirnya ngeliatnya jadi kayak pulau. Di YouTube juga itu banyak kok YouTuber yang dia concern sama lingkungan. Terus dia nyoba nyari si Pacific Garbage Patch ini karena dia di lautan Pasifik, terombang ambing, ngapung gitu. Tapi suatu saat
ya namanya arus kan bergerak terus ya. Iya, Di suatu saat itu akan menghantam daratan. Jadi itu juga salah satu penyebabnya mungkin kenapa pantai-pantai di kita gitu seringkali padahal warganya nggak buang sampah ke sana gitu. Iya. Cuman pas ngelihat kok di pantai gue ada sampah mulu ya. Ternyata dari arus gitu. Dari arus mana yang ke bawah ke sana. Dan itu ngeri juga sih kalau misalnya teman-teman lihat di YouTube-nya kayak wow. Udah gede banget cuy. Iya udah kayak pulau sampah gitu loh. Kayak wah. Aku kadang kalau pas buka YouTube juga pernah lihat yang kayak proses orang buang sampah ke laut. Itu ngeri banget sih Kak, bener kayak sekian banyak banget ya kontainer. Ya ampun, serius itu dibuang ke laut kan. Kontaineran itu ngeri banget kan, kayak bener-bener kalau misalnya digabungin jadi satu tuh kata Kak Aska jadi pulau. Iya bener bisa jadi pulau karena emang sebanyak itu sampahnya. Aku juga pernah sempet nonton film Seaspiracy yang baru. Iya. Aduh itu mengiris hati sih nontonnya, sedih banget gitu. Dari situ udah mulai kayak kita harus sering-sering ini sih mengkampanyekan tentang lingkungan nih. Jadi orang bisa tahu oh sengeri itu loh gitu. Dan jadi muncul dalam diri oke deh mulai dikurang-kurangin. Nah berarti kan sebenarnya kuncinya tentang awareness atau kesadaran itu behavioral things gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi Monica bilang kalau misalnya kayak Kak Aska kan udah gerak ke sini itu terlalu besar lah ininya. Sebenarnya enggak sih. Yang lebih besar itu menurut aku adalah ketika teman-teman merubah gaya hidup teman-teman. Itu hal yang paling besar, simple banget loh padahal kayak orang zaman ibu kamu masih sering gak sih kayak misalnya baru bangun tidur matiin lampu kan udah terang. Iya. Nah itu sebenarnya dalam rangka kalau mama dalam rangka menghemat ya biar nggak bayar listrik gede banget gitu. Cuman itu hal yang bagus sih menurut aku kayak gunain listrik seperlunya, gunain air ya seperlunya. Itu juga kayaknya hal kecil tapi berdampak besar. Iya, jadi ya niatnya menghemat listrik tapi sebenarnya ada benefit lain nih. Jadi bisa ngaruh ke lingkungan juga gitu ya. Makanya sebenarnya hal kecil tapi besar itu ya behavioral things sih. Iya, aku setuju sih, bener juga ya. Barusan Kak Aska gitu bilang, iya benar, kadang yang hal paling sulit tuh malah dalam diri sendiri bisa lakuin, gak perlu. Kalau misalnya kayak Kak Aska kan ya bergabung sama si organisasinya itu, komunitas, do something. Kok ini benar-benar mulai dari diri sendiri, gak bisa gitu. Iya bener juga sih, aku setuju. Itu seru sih kalau misalnya itu. Dan lebih seru lagi ketika kan kendalanya tuh kadang misalnya kita pakai tote bag gitu ya, bilangnya kayak terus ada aja stigma ya. Kalian anak sosiologi pasti belajar lah, ada aja pasti stigma kayak wah SJW nih kayak gitu. Contokan kayak gitu yang bikin kita demotivasi gitu ya. Iya, betul, buat melakukan tindakan yang sebenarnya ya udah gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya ditilik ya, kalau kita bodo amat sama hal itu dan ya udah aja gitu. Ya gue gitu, gue cukup aware sama penggunaan tumbler, tote bag dan lain-lain, kayaknya nggak akan jadi masalah sih. Iya, gitu. Iya. Kadang nih di Indonesia juga aku agak-agak kesel sih ya ketika kita melakukan hal baik tuh ada aja gitu netizen gitu ya, netizen gitu lu sok-sok gini padahal ya kenapa kan pakai tote bag gitu kan. Tapi ya kita kadang bersikap bodoh amat sama yang kayak gitu, nggak apa-apa sih. Justru bagus ya, malah kayak serah, yang penting gue jaga lingkungan kayak gitu. Oke. Aku juga kadang gitu sih kalau ke pasar, gak usah pakai plastik. Kenapa nih? Terus diliatin orang, sumpah Kak. Kayak orang liatnya aneh gitu. Kenapa orang bawa plastik sendiri kayak gitu. Tapi kabar terbaik sih untuk kalau ngomongin tentang sama plastik ya, walaupun baru 2 kota yang aku lihat gitu kayak Jakarta, Bali udah, kalau ke Alfamart atau Indomaretnya kalau kamu nggak bawa tote bag atau mau minta plastik kamu kena lagi uang, di charge lagi uang buat mau pakai kresek nggak tapi dibayar gitu. Di Bandung udah ada beberapa titik tapi belum masif kayak Jakarta sama Bali. Kalau Jakarta Bali kita nggak bawa tote bag kita sendiri ya udah, wallahu alam tuh bawa misalnya belanja banyak ya. Iya, ditanggung sendiri gitu ya. Kalau kita nggak mau bayar kreseknya, tapi kan orang-orang dengan perubahan itu aja sebenarnya orang-orang mulai aware tuh. Aku waktu ke Jakarta kemarin terakhir udah mulai ngelihat kayak itu kan peraturan udah setahun yang lalu ya. Iya. Udah lama gitu. Udah lama ya. Dan pas kemarin ngantri di Alfamart gitu, jadi nyebut merek. Sorry. Ada sensor ya. Maaf kelepasan itu. Misalnya lagi ngantri gitu. Orang-orang udah pada bawa kantongnya masing-masing sih, dan nggak pada misalnya pakai kresek mas, nggak usah. Udah pada nggak mau, dan itu kan terbukti kan berarti lewat peraturan sebenarnya bisa juga gitu merubah behavioral tuh. Betul. Nah, harus tinggal mau atau enggak dulu nih. Gitu. Mungkin kalau di kota-kota besar kan cukup
pemerintah juga cukup concern ya Kak, dan ngawasinnya juga mungkin kalau di daerah-daerah yang agak bukan di kota mungkin ya peraturannya masih belum diteken lah. Iya, jadi ya masih agak cuek-cuek gitu. Oke. Sip deh. Nah, ini makanya penting banget ya teman-teman. Kalau misalnya kita ngeluh gitu ya, aduh ini kok cuaca gak jelas atau panas atau banjir segala macam bencana yang ada, ya berkaca lagi sama diri sendiri. Itu salah satu faktornya ya karena kita sendiri gitu. Karena alam gak mungkin musuhin kita, kan yang mulai duluan kita gitu. Karena kita kulik-kulik si alam, jadinya ya dia pasti kasih feedback juga sesuai apa yang kita lakuin kayak gitu. Ada satu teori yang cukup ngeri sih. Apa tuh Kak? Namanya teori equilibrium. Equilibrium itu titik kesetimbangan. Jadi ini sebenarnya aku belajar dari kelautan lagi, baik lagi. Ketika masa air berpindah di satu tempat, itu kan berarti ada masa air yang kosong. Betul. Di satu tempat lagi bakal ada masa air yang terisi. Berarti keseimbangan dong, ada yang kosong, ada yang keisi. Nah sebenarnya equilibrium ini juga teori yang dipakai sama luas, banyak banget gitu loh. Kayak ya kalau misalnya sekarang gitu ya, kita kaitin misalnya alam sekarang, misalnya ada banjir lah, terus kebakaran hutan dan lain-lain. Ya mungkin itu mekanisme bumi sendiri untuk recovery gak sih? Jadi jauh ini bahasannya. Tapi itu menarik sih buat dicari tahu gitu. Buat teman-teman yang suka teori-teori konspirasi, bolehlah tuh. Iya, buat dicari tahu lagi ya, nih greget nih ya, lebih iseng aja gitu buat baca-baca. Iya benar. Ya selain karena manusia pasti bumi ada siklusnya sendiri lah ya kayak prosesnya dia untuk terus membangun bumi atau gimana ya gitu maksudnya merawat, istilahnya. Iya. Merawat bumi. Oke. Nah, kayaknya nih pembahasan kita udah lumayan cukup panjang dan juga lengkap lah ya. Tadi kita udah bahas dari mulai iklim lah, cuaca, limbah sampai COVID gitu, ya, sampai pandemi segala macam, dan juga behavior kita gitu ya. Udah dikasih tahu juga nih sama Kak Aska, bener harus mulai dari diri sendiri. Nah, kebetulan pasti ada pertanyaan-pertanyaan nih dari teman-teman audiens. Boleh ya Kak Aska, kita masuk ke sesi Q&A nih ya. Boleh dong, tapi aku jawabnya ngelantur nggak apa ya? Nah, aku percaya sama Kak Aska, jawaban Kak Aska itu ngelanturnya itu tetap sejalan gitu. Oke. Coba ya. Sip, yang pertama aku bacain ya Kak ya. Boleh. Terkait permasalahan sampah yang kian hari meningkat, adakah upaya lain dalam mengelola sampah selain menumpuk sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA? Karena seperti yang kita ketahui, lingkungan di sekitar TPA itu kurang baik bagi keberlangsungan hidup manusia yang tinggal di sekitarnya. Jadi, upaya seperti apa sih yang efektif untuk menghilangkan sampah yang ada di bumi ini, Kak? Pertanyaan yang bagus, karena ini belum ada yang bisa menjawab. Karena sampah masih tetap ada di bumi ini. Tapi ini sih kalau menurut aku tentang TPA ya. Teman-teman udah pernah main ke tempat pembuangan akhir belum sih? Dan ngelihat bagaimana sampah-sampah itu di treat itu bakal kayak gimana sih? Sampah-sampah yang dari kita dibawa ke truk, terus truk ke TPA, terus di TPA tuh bakal diapain sih? Sampai akhirnya teman-teman yang ya mungkin teman-teman memikirnya kalau misalnya udah dibawa sama truk sampah ya udah hilang gitu sampahnya. Nah sebenarnya di Bantar Gebang itu nggak ada pengolahannya sih, malah di sana bener-bener ditumpuk aja jadi kayak bukit gitu. Oh, nggak diolah ya? Di Indonesia itu nggak diolah, sampahnya cuma ditumpuk doang gitu. Jadi ini agak sulit dijawabnya karena kalau misalnya ngelihat di sana tuh udah kayak bukit yang bener-bener tinggi gitu. Agak PR juga. Cuman kalau misalnya ngomongin tentang gimana sih cara kita ngurangin sampah gitu ya, menurut aku kayaknya kita udah bisa melakukan mulai dari pemilahan deh. Contoh, kan sampahnya ada banyak banget ya. Dan ini balik lagi ke behavioral thing sebenarnya. Perilaku kita untuk ngebeli barang-barang yang tidak menghasilkan sampah. Secukupnya aja gitu. Kalau misalnya mau beli barang makanan ya udah beli aja barang makanan, tapi kemasannya kalau bisa gantilah, jangan pakai plastik gitu, pakai daun yang pisang gitu. Kalau misalnya kayak beli tempe lah, kan biasanya tempe itu pakai daun pisang tuh. Dan banyak sebenarnya makanan lain yang bisa kayak gitu. Nah sisa-sisa sampah pun, sampah kan kalau di luar negeri tuh ya bagusnya dikategorikan jadi 5 lah, dipilah-pilih gitu biar bisa diolah sebenarnya tujuannya kalau di luar negeri. Jadi misalnya sampah plastik, oke, biji plastiknya doang nih, sampah plastiknya doang.
biar apa? Biar sampah plastik ini bisa diambil terus bisa diolah jadi reusable lagi gitu. Oh ya, benar-benar. Nah, sampah organik bisa diolah jadi pupuk kayak gitu. Oke. Jadi kayaknya lebih ke behavioral thing sih kalau kita ngomongin sampah. Balik lagi gitu. Balik lagi dari diri sendiri ya. Oke. Betul. Oke, thank you Kak Aska buat jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, apa langkah terbaik untuk memulai penggunaan energi terbarukan secara masif? Wow, mantap. Faras ZDM. Oke, mantap. Kalau penggunaan energi terbarukan secara masif tentu harus sama dorongan pemerintah ya. Karena kan ya kayak tadi lah contohnya kita ngomongin yang plastik sekali pakai, ketika ada peraturan yang ditekan sama pemerintah, semua elemen UMKM melaksanakan itu. Iya, betul. Karena dia nurut sama aturannya. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang energi terbarukan ya harus dari pemerintah memang. Cuman kan sampai tahun ini belum terus nih digarap ya. Akhirnya itulah peran teman-teman yang peduli sama isu lingkungan untuk neken pemerintahnya untuk ngebikin peraturan yang adil untuk lingkungan gitu. Jadi itu sih menurutku. Iya, ya benar, sosiologi kan juga apa ya, dua individu ya harus saling bergantung. Jadi nggak cukup dari pemerintahnya yang push satu sisi doang, kitanya juga harus mau dan jalanin aturannya gitu. Oke, next kita ke pertanyaan yang ketiga. Energi terbarukan apa yang memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan di Indonesia agar dapat mengatasi krisis iklim yang ada, dan bagaimana cara pemanfaatannya? Oke. Kalau energi terbarukan apa yang cukup besar, karena negara kita negara khatulistiwa, cahaya matahari tentunya. Cuman kalau untuk mengatasi krisis iklim nggak bisa kalau misalnya cuman energi terbarukan dari cahaya matahari aja. Menurut aku konsep yang harusnya diadaptasi di Indonesia itu adalah desentralisasi energi. Jadi kalau misalnya sekarang kan energi kita itu terpusat ya. Jadi kayak misalnya Bandung nih jaringan listriknya itu dari pembangkit listrik tenaga uap batubara yang ada di misalnya Serang, Banten. Pokoknya terpusatin gitu di satu pembangkit ini bisa nyalain berapa kota kayak gitu misalnya. Nah, menurut aku justru yang tepat di Indonesia itu sebenarnya jangan sistem energi yang terpusat, tapi sistem energi yang desentral sesuai sama potensi daerahnya masing-masing. Misal teman-teman yang ada di daerah timur karena waktu mataharinya tuh bersinar lebih cepat gitu. Karena teman-teman daerah timur kan matahari terbit dari timur. Efektif matahari di daerah timur jam 7 pagi itu udah panas banget. Dan itu udah bisa diserap sama solar panel buat jadi listrik. Sedangkan di daerah barat kayak kita di Bandung, itu efektif matahari baru total keserap sama solar panel tuh jam 12-an. Jam 12-an lah. Kan beda tuh jauhnya. Nah, berarti kan teman-teman di wilayah timur bisa menggunakan matahari dan angin lebih banyak gitu. Di barat juga angin bisa gitu. Nah, menurut aku akan lebih enak ketika setiap daerah itu mengenali potensinya. Dia punya air, oke kita bikin yuk tenaga air. Terus, matahari juga bisa nih di daerah saya. Oke, pasang lagi matahari. Angin kayaknya kenceng nih di pesisir. Oke, pasang lagi. Akhirnya kan itu jadi ada sumber listrik dari energi barunya kan. Iya, betul. Nah, sisanya kalau misalnya nggak ketopang ya silahkan baru pakai pembangkit listrik tenaga uap. Kalau misalnya memang nggak bisa banget nih. Nah, dengan cara seperti itu kan berarti penggunaan batu bara yang dibakar untuk jadi listriknya pun lebih sedikit nggak sih? Karena kita udah pada pakai cahaya matahari, air, angin. Nah, itu yang belum terjadi di Indonesia karena kita dari awal emang udah sistemnya dibangun terpusat. Pasti ada maksud dan tujuannya. Kenapa dibikin terpusat gitu sih. Jadi kalau misalnya ngomongin tadi tentang energi yang terbarukan yang bisa mengatasi krisis iklim, kayaknya itu harus desentral energinya. Berarti gitu sih, bergantung tiap daerahnya ya, karena percuma juga kalau ditaruh di daerah yang nggak sesuai sama komponennya. Betul. Kayak jadi sia-sia nggak sih? Gitu. Oke. Next ya Kak, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Oke, dari Biela Al. Salah satu hal yang sangat merusak iklim bumi adalah limbah kotoran sapi. Bagaimana cara untuk menanggulanginya? Sedangkan sapi adalah hewan ternak yang cukup populer untuk dikonsumsi. Gimana nih Kak?
Baru tahu sih sebenarnya kalau misalnya limbah kotoran sapi, tapi ya bener ada kandungan metan di sana yang bisa ini juga gitu. Kalau sapi sebenarnya bisa, kotoran sapi ya setauku ada 2 yang bisa diambil dari kotoran sapi. Yang pertama itu bisa dirubah jadi biogas. Jadi kotoran sapinya itu aku lupa nama alatnya apa, cuman dia tuh kotoran sapi dimasukin ke dalam alat itu, terus ya udah diendapin aja gitu sampai akhirnya si gasnya keluar. Nah, gas yang keluar ini kemudian dikoneksiin ke kompor. Jadi ngegantiin LPG aja gitu. Oke. LPG merek bukan sih? Gue nyebut lagi. Oh, Sorry ya. Nah, si terus hijau. si hijau gitu. Nah, terus yang kedua dari kotoran sapi sebenarnya bisa jadi pupuk organik. Kotoran sapi, kambing, urin kelinci itu sebenarnya bisa jadi pupuk organik yang bisa kita manfaatin untuk sektor pertanian kita. Gitu. Oke. Jadi muter lagi tuh rantainya ya, dia dimanfaatin buat tanaman, nanti tanamannya dia makan dia manusia atau misalnya buat pohon biar tumbuh, biar tetap ngasih oksigen kan gitu. Berarti bagus juga ya kotoran sapi, maksudnya dia ada 2 benefit gitu yang sejauh ini yang diketahui, satu buat gas, satu buat pupuk gitu ya. Oke. Paham. Nah, dan mungkin banyak lagi yang bisa di-unlock dari sana, cuman aku belum nyari tahu aja gitu. Oke, boleh nih PR buat Kak Aska. Siapa kok PR buat gua? PR buat lu juga. Buat kita semua lah ya. Iya, gitu dong. Oke. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Gimana? Dari Ganjars. Gimana supaya masyarakat dunia sadar bahwa energi terbarukan ini sangat penting untuk kesehatan bumi? Oke. Nah, ini nyambung sama yang ngobrolan tadi kita. Kenapa teman-teman di Eropa atau di negara barat luar sana itu lebih go green? Sebenarnya mereka udah lebih aware. Dan pemerintahnya pun udah aware. Kayak Jerman setauku mereka udah mulai gencar banget loh pemerintahnya untuk ngegunain energi terbarukan. Bahkan Cina juga sama. Cina kan di dataran Cina tuh ada satu geografinya Cina tuh gurun gitu ya. Dan Cina memanfaatkan geografinya yang gurun itu. Gurun kan berarti identiknya sama apa? Panas, terik, matahari, nggak ada pohon sama sekali. Cina akhirnya naruh solar panel di sana. Gede banget. Sampai wow. Dia berhasil memanfaatkan potensi geografinya sendiri kan berarti. Nah, terus Cina juga sama pernah bikin satu alat yang menurut gue ini cerdas banget sih. Jadi ada satu stasiun kereta api gitu, lantainya itu diganti sama dia buat buat ngerubah energi yang dia dapat dari hentakan kaki orang-orang yang jalan di stasiun buat jadi listrik di stasiun itu sendiri. Serius gara-gara hentakan kaki? Aku baru denger ini. Kinetik kan? Dia ngerubah gaya itu atau misalnya energi itu gitu. Makanya orang-orang luar negeri tuh gokil gitu kalau misalnya serius. Dan kayaknya gue juga yakin kalau misalnya Indonesia serius di sana bisa sih kerjasama gitu bareng. Karena kita banyak banget kan yang bisa dimanfaatin dan tergantung balik lagi kita bisa aware-nya kan. Kalau tadi Monica bilang orang kita kan kalau aware-nya kalau udah kena nih. Iya. Mungkin harus nunggu kena dulu kali ya. Mudah-mudahan jangan ya, aduh bahaya. Jangan. Dan sebenarnya udah mulai sih sedikit banyak. Sedikit sih masih nggak terlalu banyak gitu di Jakarta. Mulai tuh perkantoran sama sekolah udah pada pakai solar panel. Karena kan Jakarta gedung-gedungnya tinggi tuh. Iya. Nah, dia ngeganti kaca-kacanya itu jadi solar panel. Karena di atas kan. Jadi mataharinya kena panas langsung gitu. Iya. Daripada kena jendela terus kena orang yang lagi gawe, mending tutupin aja sama solar panel. Iya. Gitu. Jadi energi juga kan ya. Jadi juga bermanfaat juga gitu. Jadi bisa ada dampak lah gitu. Iya. Gak cuma nyebabin makin panas tuh ya kan. Kalau misalnya kaca-kaca kan aduh nyerap panas gitu jadinya. Nah, oke. Jadi di sini sih menurutku sih dari pemerintahnya juga harus tahu ya. Daerah-daerahnya potensinya apa aja. Betul. Dan harus mau dulu gitu. Kayak tadi yang gerakan-gerakan kaki itu maksudnya idenya itu benar-benar di luar out of the box itu. Iya kayak oh my god, hentakan kaki jadi tenaga asli, gitu. Aneh banget itu. Harus lebih di-concern sih. Jadi dengan di-push ada ide-ide gitu loh untuk memperbaiki bumi ini gitu ya, dari pakai energi yang bisa diperbaharukan kayak gitu. Nah, ini ada lagi juga tuh yang apa tuh, Kak?
menarik yang out of the box juga. Jadi aku lupa apa di Jerman apa di India apa di Australia gitu ya, antara 3 negara itulah, atau 3-tiganya melakukan teknologi itu ya. Jadi di setiap jalan tol itu sama dia dipasang tiang-tiang gitu, terus ada kayak buat kincir anginnya. Jadi kan kalau mobil lewat ada hentakan anginnya tuh, muter lagi tuh ya kincirnya jadinya. Muter kan si kincirnya. Nah dari putaran-putaran itulah lahir listrik gitu. Itu cerdas banget sih menurut gue gitu, kayak bener. Dari dia tuh ngemanfaatin aktivitas manusia loh. Iya. Yang pakai alat gitu, kayak pakai mobil terus jalan, anginnya dimanfaatin gitu buat jadi energi kan. Angin dari mobil gitu ya. Angin dari mobil gitu, yang kalau misalnya di Indonesia kan kita paling kena anginnya doang gitu, kayak sama debunya gitu, kayak wus nempel di muka. Kalau misalnya di sana udah bukan cuma jadi debu, energi ya semua udah ya. jadi listrik di sana. Makanya kayak wah keren banget nih teknologi inovasi-inovasi di luar. Ya jadi dia nggak manfaatin kalau misalnya kayak di Belanda kan karena memang anginnya kenceng kan ya. Tapi ini angin karena mobil gitu. Dia boleh dicontoh sih ya, nih apa sih ide-idenya? Ide-idenya out of the box, seger luar biasa gitu. Banget sih. Oke. Aduh, perbincangan seru banget nih ya. Jadi teman-teman pun harus punya effort lebih nih untuk bisa lebih care sama lingkungan gitu loh. Kayak jadi terpacu gak sih ide-ide apa lagi yang bisa bikin Indonesia tuh setidaknya memanfaatkan apa yang dia punya gitu kan. Indonesia sebenarnya kaya banget kan, cuma mungkin ya masih kurang aja gitu dimanfaatkan untuk hal yang lebih baik gitu. Nah oke, untuk pertanyaan aku rasa udah Kak Aska, karena tadi juga udah sempet disinggung-singgung pas lagi kita bincang-bincang. Dan mungkin boleh nih untuk closing dari Kak Aska sendiri, apa ya, kita sebagai mahasiswa dan masyarakat tuh apa gitu yang bisa kita lakuin buat lingkungan kita gitu. Nah, kalau buat masyarakat sih, kita sebagai masyarakat kayaknya balik lagi ke obrolan yang tadi kita omongin tentang behavioral things gitu. Itu selemah-lemahnya iman lah yang bisa kita lakuin. Ngerubah dulu lifestyle atau perilaku diri sendiri gitu. Tapi kalau misalnya untuk level yang pengen lebih effort lagi, sebenarnya masyarakat dan mahasiswa juga bisa menuntut sesuatu gitu untuk melakukan perubahan. Kayak kita bisa punya ranah advokasi litigasi, di mana kita bisa memperjuangkan hak-hak kita akan hukum lingkungan via mahkamah konstitusi gitu. Itu bisa dilakukan, cuman itu kan butuh effort ya, butuh riset, butuh energi yang dikeluarin, butuh waktu di sana. Tapi ya untuk kebaikan lingkungan, aku rasa perlu ada orang yang mengisi jalur itu sih. Betul. Nah buat mahasiswa sih, ini penyesalan aku juga waktu dulu jadi mahasiswa, serius ini curhat beneran. Dulu waktu aku jadi mahasiswa itu aku terlalu banyak sibuk sama hal-hal di dalam kampus, himpunan, BEM. Aku juga dulu orang himpunan di kampusku. Dan kita terlalu asik sama variabel-variabel yang terjadinya cuma di dalam kampus doang gitu. Dan lupa main keluar. Akhirnya kaget pas waktu udah beres himpunan. Gue bingung gitu pas waktu keluar main. Dunia nyata ternyata kayak gini ya. Kok baru tahu gitu. Kok baru tahu ada teman-teman yang memperjuangkan di lingkungan misalnya. Baru tahu ada apa. Ya karena selama kurang lebih 4-5 tahun ya saya mainnya di dalam kampus doang gitu. Cuman untuk belajar, nuntasin studi dan main-mainnya sama teman-teman di dalam gitu. Jadi kalau misalnya buat mahasiswa lebih sering main keluar sih. Biar tahu informasi di dunia luar tuh kayak gimana sih. Di dunia yang akan nanti kalian hadapin tuh seperti apa sih. Dan kalian udah bisa nyiapin ancang-ancangnya dari sekarang. Jadi betul. Ini dari hati banget, friend. Bener. Iya nih, guys tuh, Kak Aska tuh udah cerita nih dari hatinya, pengalaman berdasarkan pas dulu kuliah ya. Kita yang masih kuliah nih harus main keluar. Iya, melihat keluar gitu, jangan cuma di lingkup kampus aja kayak gitu. Main sejauh-jauh mungkin di luar biar paham gitu nanti. Oh, ternyata beda ya di kampus sama di luar. Adalah perbedaan-perbedaan yang akan kalian dapatkan gitu sih. Oke, ya aku setuju banget sih. Pokoknya intinya itu jaga lingkungan mulai dari diri sendiri ya, start dari behavior kita sendiri dan perluas pandangan kita gitu bahwa ya kita bukan cuma ada di titik ini doang, tapi bumi itu luas, bumi itu masih banyak yang bisa kita eksplor. Apalagi kita masih muda, masih
masih banyak waktu untuk belajar gitu, masih ada tenaga yang cukup. Jadi ada baiknya kita bisa ngelakuin suatu kebaikan yang gak hanya untuk ke dalam diri sendiri, tapi untuk keluar. Betul. Kayak gitu. Oke teman-teman, gak kerasa banget nih kita udah 1 jam lebih ya kayak bincang-bincang 1 jam lebih sepertinya. Ya hampir 1 jam lah. Iya. Mengenai isu-isu lingkungan. Semoga bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua yang nggak tahu jadi tahu, yang udah tahu jadi lebih tahu lagi, dan muncul keinginan untuk lebih care sama lingkungan. Oke, terima kasih juga buat Kaska udah luangin waktunya. Nanti next kalau ada lagi boleh lagi ya Kak ya. Boleh dong. Tadi ada PR ya tuh Kak, jangan lupa. Nanti aku yang tanyain soal itu, Kakak jawab ya, jangan lupa. Ya? Iya, itu masih jadi pertanyaan karena itu menarik kan digali ya. Iya benar, menarik digali karena dia beriringan sama kehidupan kita, konsumsi segala macam. Oke teman-teman, juga makasih yang udah bersedia menyaksikan podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. See you. Bye.